Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Violia, NPM 1951020442 dari kelas C Prodi Perbankan Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah yang diberikan oleh Ibu Oja Restianita ME. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan dasar hukum pasar modal syariah yang Anda ketahui. Menurut saya, pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah sendiri bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, maisir, dan goror. Dasar hukum pasar modal syariah sendiri sudah jelas terdapat dalam Al-Quran, kemudian terdapat pada hadis, dan yang ketiga, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, undang-undang mengenai pasar modal syariah, dan yang kelima, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tinggalkanlah sisa riba, sebagaimana konsep pasar modal syariah yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, salah satunya yaitu riba. Yang kedua, kita tahu bahwa pasar modal syariah itu merupakan sektor keuangan yang diawasi oleh OJK. Oleh karenanya, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal syariah, dan yang terakhir Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada saat ini ada 19 fatwa Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan pasar modal syariah. Namun ada 4 fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI/4/tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI/10/tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI/3/tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dan yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI nomor 124/DSN MUI/11/tahun 2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan variabel penting dalam pasar modal syariah di Indonesia. Maksud dari variabel di sini yaitu berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal yang terdiri dari pelarangan riba, goror, maisir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama yaitu riba. Riba merupakan suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di awal. Yang kedua yaitu goror. Goror merupakan suatu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad
baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun penyerahan objek akad. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir merupakan suatu bentuk aktivitas di mana di dalamnya terdapat untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Dan yang keempat yaitu kehalalan barang. Suatu barang dan ataupun jasa dalam transaksi wajib hukumnya halal. Namun yang menjadikan suatu barang atau jasa itu haram yaitu bisa dikarenakan haram karena zatnya, atau haram li zatihi, atau haram bukan karena zatnya, haram li ghairihi, dan haram karena keberadaannya. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Pasar modal syariah di Indonesia sendiri itu diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Kemudian, Bursa Efek Indonesia yang dahulunya pada saat itu bernama Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang di dalamnya mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 20 /DSN MUI /4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan bertambah karena hadirnya obligasi syariah PT Indosat Tbk pada September tahun 2002 dengan akad mudharabah sebagai obligasi syariah pertama. Kemudian secara bertahap DSN MUI menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan investasi pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 2003, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Tahun 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam LK mengenai pasar modal syariah. Kemudian pada tanggal 7 Mei tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dan menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan pasar modal syariah. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002, dilanjutkan dengan diterbitkannya Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek pada tanggal 8 Maret tahun 2011. Setelah fatwa tersebut terbit, Bursa Efek Indonesia meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI pada tanggal 12 Mei tahun 2011. Yang kemudian dilanjutkan dengan diluncurkannya Syariah Online Trading System atau SOTS di tahun yang sama, di mana semakin berkembangnya transaksi online di pasar modal Indonesia secara pesat. Menurut pendapat saya, investasi di dalam Islam itu penting. Mengapa? Karena melakukan kegiatan investasi akan mendatangkan manfaat tidak hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Nilai-nilai syariah harus menjadi landasan utama dalam melakukan investasi. Dengan melakukan investasi, kita juga dapat belajar bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Dalam pandangan Islam ada dua model investasi, yaitu yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu investasi dunia dan juga investasi akhirat. Investasi dunia dapat diwujudkan dengan seperti halnya tabungan syariah, deposito syariah,
saham syariah, reksadana syariah, sukuk, properti, dan juga emas. Namun manusia tidak bisa hanya memupuk investasi di dunia saja, melainkan harus menyeimbangkan dengan investasi di akhirat. Investasi di akhirat yaitu sering kita sebut dengan sedekah jariah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum, Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya Allah memerintahkan manusia yang beriman untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dengan berinvestasi, manusia akan memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, berjihad dan menggunakannya untuk orang banyak, serta mendatangkan kemaslahatan. Selain Al-Quran, surat As-Saff ayat 11 yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, terlepas semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari arti hadis tersebut dapat diketahui bahwa sedekah jariah merupakan investasi akhirat yang bersifat kekal dan abadi selama hal tersebut dijalankan secara ikhlas. Soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlakunya al-gunmu bil-gurni, atau bersama keuntungan ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung besarnya nisbah yang telah ditetapkan di awal. Secara umum, saham sendiri adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Penyeleksian saham syariah, walaupun secara konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, namun tidak semua saham dikatakan saham syariah. Saham dapat dikatakan syariah apabila diterbitkan oleh yang pertama itu perusahaan di dalam anggaran dasarnya menyebutkan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah namun memenuhi kriteria otoritas jasa keuangan sebagai saham syariah. Nah, kriteria penyeleksian saham atau screening saham syariah ini telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 35/POJK _04 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kriteria penyeleksian saham syariah atau screening saham syariah harus melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah business screening. Tidak melakukan kegiatan usaha antara lain yang pertama perjudian dan sejenisnya, yang kedua perdagangan yang dilarang, yang ketiga jasa keuangan ribawi, yang keempat jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau goror, dan judi atau maisir. Yang kelima yaitu produksi atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudorot, dan yang terakhir yaitu transaksi suap. Setelah melakukan tahapan
business screening, tahap selanjutnya adalah financial screening. Dengan kriteria yang pertama adalah total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%, dan yang kedua yaitu pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Setelah melewati tahapan business screening dan financial screening, barulah saham tersebut dikatakan saham syariah. Lalu kemudian akan dimuat di daftar efek syariah. Yang terakhir yaitu penilaian saham di pasar modal. Dalam suatu investasi saham di pasar modal, perlu suatu analisis untuk meminimalkan risiko investasi. Ada dua analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode analisis dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana pada umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama pada analisis fundamental ini. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Sekian jawaban atas soal ujian tengah semester mata kuliah pasar modal syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.